Sore itu, ketika matahari mulai tergelincir, di sebuah desa kecil di barat Nusantara, terlihat seorang laki-laki berwajah tegas sedang melamar seorang perempuan untuk diperistrinya. Raut wajahnya dibuat seperti musim semi agar si perempuan tidak lari. Laki-laki gagah itu adalah Sang Kuryang, seorang pemuda yang gagah, sakti, dan perkasa. Lalu, dari mulutnya keluarlah rangkaian kata-kata itu. Sumbi, menikahlah denganku, Sumbi. Jadilah istriku. Sumbi, ayolah menikah denganku, Sumbi. Jadilah milikku. Sumbi, jika kau menikah denganku, maka kau tidak akan kesepian lagi. Sumbi, Sumbi, hei, hei. Lihat aku. Aku serius dengan ucapanku. Aku tahu langit sore ini sangat menarik untuk kau tatap dengan kedua mata indahmu itu. Tapi, lihat aku dahulu. Apapun yang keluar dari mulutku, hitam atau putih, bahkan terkadang terdengar abu-abu di telingamu. Namun, kali ini aku benar-benar tulus. Sumbi! Sumbi! Kenapa kau menghilang? Sumbi! Sumbi! Mimpi ya. Ternyata hanya mimpi. Padahal malam masih panjang, tapi mengapa seolah perasaanku dipaksa mati seiring ayam berkokok esok hari? Tidak bisakah kau memberiku ketenangan sedetik saja? Aku ini sedang patah hati. Cukup hanya isi kepalaku dan pikiranku saja yang berisi kau. Nyamuk kebun, jangan ikut campur. Mulai pada malam hari ini, kalian saksikan. Bagaimana mungkin aku menjadi lelucon? Bahkan mungkin Sang Hyang pun akan tertawa melihatku seperti ini. Aku Sang Kuryang, laki-laki yang tidak akan menarik lagi perkataannya. Apalagi permintaan dari seorang wanita yang sangat aku cintai. Bagaimana mungkin aku bisa menolaknya? Sekalipun itu mustahil, tetap akan kulakukan. Aku ini laki-laki yang punya integritas. Puluhan tahun di perantauan, aku berjalan melewati gunung, ke laut, melewati laut menuju gunung lagi. Menyusuri dunia yang luas ini yang hampir beberapa kali aku mati karenanya. Hingga sebagian ingatanku kabur. Setelah berjalan panjang, kini aku kembali. Dan tidak ada yang berani mendodongkan wajahnya kepadaku. Apalagi di tanah ini, aku selalu berjalan dengan dagu yang terangkat seperti bangsawan tampan yang tidak pernah kekurangan apapun. Namun, sepanjang perantauanku, aku merasa ada yang kurang pada diriku. Aku terus mencari tahu apa itu? Apa? Kenapa rasanya begitu hambar? Seperti di laut lepas sana, ketika aku menunggangi ombak berayun-ayun dari Selat Sunda hingga jalur Sutra, mengambang dan dingin. Hingga saat itu, tidak lama setelah kepulanganku, aku berkenalan dengan seorang perempuan yang kemudian aku jatuh cinta kepadanya. Namanya Dayang Sumbi. Wanita berparas elok itu sukses menyita seluruh atensiku.
Lalu cintaku bersemi, manakala aku tahu Sumbi juga menaruh hati padaku. Rasa dingin di hatiku kian pudar. Rasanya manis sekali hatiku. Tapi hal itu hanya sesaat. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba Sumbi menolakku dengan berbagai alasan. Hingga sampailah dia pada alasan yang tidak terlampau masuk akal itu. Baiklah Sang Kuryang, jika kau ingin memperistriku, ada 2 syarat yang harus kau penuhi. Pertama, bendunglah Citarum untukku. Dan yang kedua, buatlah kapal untuk aku naiki di atasnya. Tapi, kedua syarat tersebut harus kau penuhi sebelum fajar menyingsing. Tanpa berpikir panjang, aku menyetujui permintaannya itu. Sang Kuryang itu sudah gila apa? Apa katanya? Dia mau membendung Citarum yang harusnya saja sudah membuat nyawa hanyut. Iya, apa yang salah dengan otaknya itu? Dia membendung Citarum. Harusnya dia mengerti. Permintaan Dayang Sumbi jelas-jelas sebentuk sebuah penolakan. Harusnya dia menyerah saja pada wanita itu. Lagi pula, hal itu mustahil untuk dilakukan seorang manusia biasa. Apa? Menyerah? Kalian bilang menyerah? Tidak! Bahkan, jika sekalipun Sumbi menyuruh membunuh dewa, aku akan pergi ke Nirwana dan membacok mereka. Kalian harus tahu, aku ini laki-laki sejati. Tapi ini adalah kesempatan terakhirku untuk menyatakan rasaku pada Dayang Sumbi. Tapi apa yang bisa aku lakukan dalam waktu singkat itu? Untuk membendung Citarum dan membuat kapal. Haruskah aku bersekutu dengan setan, menjual jiwaku pada mereka? Ya, mungkin jin dan demit bisa membantuku. Gila, aku benar-benar sudah gila. Sialan! Jangan mengejekku dengan suaramu itu, ayam. Aku tahu ini sudah pagi. Kau tidak perlu tertawa melihat laki-laki menangis. Kenapa? Apa salah laki-laki menangis? Kau tidak pernah melihat laki-laki menangis? Kau harus tahu, air mata ini bukan berarti bahwa aku ini lemah. Tapi seorang laki-laki juga memiliki perasaan. Teruslah berkokok, kalian sialan. Kau hanya seekor hewan yang tidak memiliki perasaan seperti aku ini. Tapi mungkin jadi seekor ayam tidaklah buruk juga. Tidak perlu tersiksa dengan perasaan kecewa. Bahkan
Jika aku mati sekalipun, Sumbih tidak akan pernah mencintaiku atau membalas perasaanku. Biarlah saja. Biarkan aku mati di sini, terkubur dengan harapanku yang tidak pernah terkabul itu.